Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Syafnita dengan NIM 200311112 dari seksi 0016 mata kuliah Etika Profesi Guru. Nah, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya, yaitu Analisis Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik di Indonesia. Di sini isu yang saya bahas yaitu bagaimana cara peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Nah, untuk abstraknya sendiri yaitu pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan kualitas SDM. Permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidik sehingga menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kualitas tenaga pendidik perlu ditingkatkan lagi agar pendidikan di Indonesia lebih bermutu. Nah, tujuan dari artikel ini yaitu untuk menjabarkan strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dengan menganalisis artikel terkait topik yang saya bahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia, seperti adanya manajemen kepala sekolah yang baik, adanya supervisi, program PPG untuk menghasilkan guru yang profesional, serta sertifikasi bagi guru yang telah menyelesaikan program PPG. Nah, untuk pendahuluannya, di sini saya menjabarkan bagaimana kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Nah, permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan yaitu rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia berkaitan erat dengan bagaimana kualitas SDM yang ada. Rendahnya kualitas SDM serta tidak berkompetennya tenaga pendidik yang ada akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Rendahnya mutu pendidikan saat ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan dari sebuah instansi pendidikan yang tidak dapat bersaing dalam dunia kerja. Nah, menurut Kurniawati tahun 2022, permasalahan di lingkup mikro dalam pendidikan di Indonesia seperti kurikulum yang membingungkan. Hal ini dapat dilihat dari serinya pergantian kurikulum. Nah, kemudian menurut Fitri tahun 2021, rendahnya mutu pendidikan itu disebabkan oleh kelemahan administrasi pendidikan, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan maupun di pedesaan, lemahnya dukungan pemerintah, pemikiran masyarakat yang ketinggalan zaman, kualitas tenaga pendidik yang buruk, dan standar penilaian pembelajaran yang lemah. Peningkatan kualitas tenaga pendidik ini sangat penting dilakukan agar pendidikan di Indonesia dapat meningkat. Nah, berdasarkan Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 mengatur tentang standar pendidikan guru, standar acuan program sarjana, dan standar program PPG dalam pembinaan profesi guru. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana strategi dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yaitu dengan pendekatan scientific review. Nah, data yang diperoleh melalui literatur review yang bersumber dari penelitian serta artikel dari jurnal terkait topik yang dibahas. Nah, selanjutnya itu untuk hasil dan pembahasan, di mana upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia yang saya bahas di sini yaitu ada 4, yaitu ada manajemen kepala sekolah, supervisi untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kemudian ada PPG dan sertifikasi. Nah, yang pertama itu manajemen kepala sekolah. Nah, manajemen kepala sekolah itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di sekolahnya. Nah, menurut berdasarkan hasil penelitian Istisnawati tahun 2020, strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik yaitu dapat melalui kompetensi pedagogik, melalui bekerja sama dengan pengawas LPMP, pelatihan rutin oleh kepala sekolah, alokasi anggaran untuk tenaga pendidik, dan studi banding. Kemudian untuk kompetensi profesional, kompetensi kepribadian melalui bincang-bincang pribadi dengan tenaga pendidik, melakukan supervisi, dan untuk kompetensi sosial itu melalui membangun persahabatan guru.
Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian Impron tahun 2021, peningkatan efektivitas seorang guru dapat dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan. Tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun program perangkat pembelajaran seperti kursus, pelatihan, atau lokakarya untuk guru. Tahap pengorganisasian dilakukan dengan menentukan kualitas tenaga pendidik dan mengatur kepemimpinan tenaga pendidik. Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan atau pembinaan, workshop, dan seminar nasional. Selanjutnya, untuk tahap pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah yang meliputi penilaian keefektifan guru, pembinaan melalui supervisi, dan evaluasi kinerja berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan penelitian Harun tahun 2021, peningkatan kualitas tenaga pendidik dimulai dari manajemen kepala sekolah karena sebagai pemimpin yang akan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya ada pembicaraan personal antar tenaga pendidik dengan kepala sekolah terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Berkenaan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, rapat rutin dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada tenaga pendidik dan untuk melakukan evaluasi. Kemudian ada kunjungan kelas dilakukan oleh kepala sekolah untuk melihat proses pembelajaran di kelas yang dibimbing oleh tenaga pendidik. Yang terakhir itu akan diadakannya penilaian untuk menilai sejauh mana kualitas seorang pendidik. Nah, upaya yang kedua atau strategi yang kedua itu melalui supervisi untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, banyaknya guru yang masih gagap teknologi menjadi faktor penghambat dalam proses pembelajaran. Guru yang belum menguasai teknologi kesulitan dalam memvariasikan proses pembelajaran, kesulitan menggunakan media pembelajaran, metode pembelajaran, serta banyak hal menjadi terhambat dilakukan oleh guru. Nah, maka itu perlu diadakannya pelatihan yang dapat membantu guru mempelajari penggunaan teknologi. Pelatihan ini dapat berupa seminar ataupun pelatihan secara bersama-sama yang diadakan oleh sekolah. Nah, berdasarkan hasil penelitian Reza tahun 2021, kepemimpinan dapat berdampak dalam menentukan keefektifan guru dalam menggunakan teknologi. Guru dapat mengkoordinasikan seminar, lokakarya, dan hal-hal lain dengan administrasi sekolah. Bimbingan pendidikan memiliki peran tersendiri dalam membantu guru mengembangkan keterampilannya, terutama berkaitan dengan teknologi agar guru tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, tugas supervisi ini adalah melatih dan meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu melalui pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG. Nah, pendidikan profesi adalah bentuk studi pascasarjana yang dapat diselesaikan setelah gelar sarjana dan mempersiapkan untuk pekerjaan yang akan membutuhkan keterampilan khusus. Nah, menurut Usmani, profesionalisme guru dapat dikenali terutama dari indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguasaan dasar-dasar pendidikan, pengelolaan materi pendidikan, pengembangan program pengajaran, serta yang terakhir yaitu evaluasi hasil realisasi dan proses pembelajaran. Nah, menurut Zulfikri tahun 2019, program PPG merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi profesional seorang guru, di mana dengan bantuan PPG, guru membangun kemampuannya dalam memilih dan mengelola bahan ajar, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pembelajaran yang produktif. Adanya PPG dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik seperti pemberian materi sesuai kompetensi inti dan keahlian dasar-dasar yang dituangkan dalam kurikulum, penerapan teknik pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran di kelas, dan penguasaan dasar-dasar dan penerimaan pendidikan dan keguruan. Nah, PPG ini berperan penting dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Nah, PPG ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional serta berkualitas yang mampu bersaing pada zaman sekarang. Adanya lokakarya dalam pengembangan perangkat pembelajaran akan meningkatkan kualitas tenaga pendidik menggunakan teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu adanya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini merupakan sebuah pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi syarat profesi. Nah, saat ini sertifikasi itu diberikan kepada guru yang telah melaksanakan program PPG dan lulus pada semua tahap pengujiannya. Nah, salah satunya sertifikasi menguji kompetensi kepribadian guru. Tujuannya adalah untuk menemukan pendekatan yang digunakan dalam pembentukan karakter siswa.
Nah, berdasarkan hasil penelitian Anggreni tahun 2020, terdapat guru yang belum berkompeten dalam menerima sertifikasi. Hal ini terbukti dari wawancara yang telah dilakukannya melalui beberapa pertanyaan terkait sertifikasi pendidik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional dan sosial. Nah, dalam pelaksanaannya, masih banyak guru yang belum mengetahui dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dari sertifikasi. Nah, kemudian guru juga menyadari bahwa mereka masih lemah dalam menjelaskan inovasi, literasi, kontekstual, dan kepribadian yang soleh. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat strategi yang perlu digunakan dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik Indonesia yang akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu manajemen kepala sekolah dimulai dari identifikasi masalah yang dihadapi tenaga pendidik sampai kepada tahap penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian adanya supervisi berupa pelatihan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam penggunaan variasi media pembelajaran. Kemudian ada program PPG yang akan menghasilkan guru profesional yang berkualitas. Dan selanjutnya itu ada sertifikasi yang diberikan kepada guru yang telah menyelesaikan program PPG. Nah, baik, sekian dari saya mengenai artikel yang telah saya buat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.